Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil, yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tanpa memandang amal baik atau buruk. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa orang yang banyak dosa masih tetap kaya raya. Rezeki adalah hak Allah. Dalam Islam, rezeki adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki dan menyempitkan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat." Quran Surah Al-Isra ayat 30. Rezeki yang diberikan kepada manusia bukanlah ukuran ketaatan atau dosa seseorang. Allah memberikan rezeki sebagai ujian, baik bagi mereka yang taat maupun yang bergelimang dosa. Yang kedua, kekayaan sebagai ujian. Banyak orang yang salah memahami kekayaan sebagai tanda keberkahan. Padahal, kekayaan bisa menjadi ujian yang sangat berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Orang yang banyak dosa tapi tetap kaya raya mungkin sedang diuji dengan harta yang melimpah. Apakah mereka akan menggunakan harta tersebut untuk kebaikan atau malah semakin menjauh dari Allah? Yang ketiga, kekayaan bukan tanda ridho Allah. Salah satu kesalahpahaman besar adalah menganggap kekayaan sebagai tanda ridho Allah. Rasulullah mengingatkan kita, seandainya dunia di sisi Allah bernilai seperti sayap seekor nyamuk, niscaya Dia tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir walaupun seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa kekayaan duniawi tidak mencerminkan kasih sayang Allah. Bahkan orang yang paling jauh dari Allah pun bisa diberikan kekayaan jika Allah menghendaki. Lalu kenapa orang berdosa bisa kaya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, harta sebagai istidraj. Istidraj adalah bentuk penundaan azab yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berdosa. Mereka dibiarkan menikmati kekayaan duniawi agar semakin lalai dan akhirnya mendapat hukuman yang berat. Rasulullah bersabda, "Jika kamu melihat Allah memberikan nikmat kepada seseorang hamba yang terus-menerus bermaksiat kepadanya, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj." Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, sunnatullah dalam rezeki. Allah telah menetapkan sunnatullah, hukum sebab akibat dalam rezeki. Orang yang bekerja keras, pandai berusaha, dan memiliki strategi bisnis yang baik akan mendapatkan hasil, terlepas dari ketaatan atau dosa mereka. Yang ketiga, keadilan duniawi yang sementara. Allah memberikan rezeki kepada semua makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang meliputi seluruh makhluk. Namun, keadilan sejati akan ditegakkan di akhirat, bukan di dunia. Yang keempat, menguji orang beriman. Kekayaan orang berdosa bisa menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Apakah mereka akan iri, meragukan keadilan Allah, atau tetap bersabar dan bersyukur atas apa yang mereka miliki? Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, fokus pada akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya. Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat." Quran Surah Asy-Syura ayat 20. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwa kekayaan sejati ada di akhirat, bukan di dunia. Jangan tertipu dengan gemerlap dunia yang sementara. Yang kedua, bersyukur dan bersabar. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, karena semua urusannya adalah kebaikan baginya.
Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu juga kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, hindari iri hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Quran Surah An-Nisa ayat 32. Iri hati hanya akan merusak hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Yang keempat, berdoa dan berusaha. Mintalah rezeki yang halal dan berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta jangan lupa berusaha dengan cara yang sesuai syariat. Rasulullah bersabda, Allah mencintai seorang hamba yang bekerja dengan tekun. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan di dunia bukanlah tolak ukur kebahagiaan atau ridha Allah. Orang yang berdosa bisa saja kaya raya karena Allah sedang mengujinya atau menundanya dengan istidraj. Fokuslah pada kebaikan, syukuri rezeki yang ada, dan tetaplah yakin bahwa keadilan sejati hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu bersyukur dan mengarahkan pandangan kita kepada akhirat, bukan sekedar dunia. Jadi itu pembahasan di video kali ini. Buat teman-teman, ingat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.